Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan matematika wajib. Kita akan mempelajari tentang nilai stasioner suatu fungsi dan jenis-jenisnya. Kalau kemarin kita sudah membahas materi tentang fungsi naik dan fungsi turun ya. Apa itu fungsi naik dan fungsi turun? Ketika turunannya f aksen x-nya itu lebih dari 0, maka fungsi dikatakan naik. Dan ketika turunannya atau f aksen x-nya adalah kurang dari 0, maka fungsi dikatakan turun. Nah, bagaimana ketika f aksen x-nya itu sama dengan 0? Nah, perhatikan grafik berikut. Ketika f aksen x-nya sama dengan 0, maka terlihat di sini untuk x sama dengan a, gradien garis singgung di titik tersebut, di titik ini ya, adalah 0. Jadi garisnya itu sejajar dengan sumbu x. Garis yang sejajar dengan sumbu x itu berarti gradiennya sama dengan 0. Nah, berarti f aksen x-nya, gradiennya f aksen x-nya sama dengan 0. Nah, akibatnya pada titik ini fungsi f(x) itu tidak naik maupun tidak turun. Nah, fungsi yang tidak naik dan tidak turun itu dikatakan bahwa f(x) mempunyai nilai stasioner di titik x sama dengan a. Nilai stasionernya, nilai stasioner yang namanya nilai itu adalah di y, yaitu fa. Nilai stasionernya adalah fa. Nah, nilai stasioner itu sering juga disebut sebagai nilai kritis atau titiknya ini disebut sebagai titik kritis. Jadi kalau kita berbicara tentang nilai, itu berarti y-nya ya. Y dari suatu titik itu nilainya. Sedangkan ketika kita bicara tentang titik, maka ada x-nya, ada y-nya, ada absisnya, absis itu x, dan ada ordinatnya. Ordinatnya itu adalah y. Gitu ya. Ketika nanti kamu ditanya nilai kritis, berarti dia adalah y-nya, y dari titik stasioner itu. Nah, kalau titik stasioner itu a, fa. Nilai stasionernya adalah fa-nya. Gitu ya. Kapan dia sebagai titik stasioner? Dia sebagai titik stasioner ketika f aksen x-nya sama dengan 0 untuk x yang sama dengan a. Itu ya. Kita lanjutkan. Dari uraian di atas diperoleh jika suatu fungsi f(x) kontinu dan diferensiabel atau dapat diturunkan di x sama dengan a, diferensiabel itu berarti dapat diturunkan di x sama dengan a, dan f aksen x-nya itu sama dengan 0, maka fa-nya itu merupakan nilai stasioner dari fungsi f(x) di x sama dengan a. Dan titik stasionernya adalah a, fa.
Untuk memahami, perhatikan contoh berikut. Tentukan nilai stasioner dan titik stasioner dari fungsi f(x) sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. Nah, untuk mencari nilai stasioner, maka kita turunkan fungsi f(x) ini, berarti f aksen x yang sama dengan, berarti 2x ditambah 2. Nilai stasioner f(x) itu diperoleh jika f aksen x-nya 0. Berarti kamu tulis f aksen x sama dengan 0. Siapa f aksen x-nya tadi? F aksen x-nya tadi adalah 2x plus 2. Berarti ini di copy, pastekan ke sini. Sama dengan 0. Maka 2x sama dengan min 2 dan x sama dengan min 1. Nah, untuk mencari nilai stasioner, berarti kita mencari nilai f min 1. F min 1, bukan f aksen min 1 loh ya, tetapi min 1-nya yang kita peroleh dari turunan yang disama dengankan 0 tadi kan ketemu x-nya sama dengan min 1. Nah, min 1-nya itu kita masukkan ke f(x). f(x) ke yang ini. Ya. Berarti f min 1 sama dengan min 1 kuadrat ditambah 2 kali min 1 dikurangi 3. Ketemunya sama dengan min 4. Jadi nilai stasioner fungsi f(x) yang sama dengan x kuadrat plus 2x min 3 adalah min 4. Nilai ya. Nilai itu berarti f(x)-nya. Dan titik stasionernya adalah, berarti titik stasionernya diperoleh dari min 1, min 4 ini tadi. Paham ya? Nilai stasioner dalam beberapa fungsi tidak hanya satu atau tunggal. Kadangkala kita juga mendapatkan dua nilai stasioner pada suatu fungsi. Nah, kalau yang contoh 1 tadi nilai stasionernya cuma 1 ya, titik stasionernya cuma 1. Untuk contoh berikutnya kita lihat berapakah banyaknya nilai stasioner dan titik stasionernya. Tentukan nilai stasioner dan titik stasioner dari f(x) sama dengan x pangkat 3 min 12x. Maka kita turunkan dulu, jadi 3x kuadrat min 12. Nilai stasioner f(x) diperoleh jika f aksen x-nya sama dengan 0. F aksen x-nya itu 3x kuadrat min 12 disama dengankan 0. Maka ketemu x sama dengan, nah, difaktorkan dulu ya ini, ketemu x sama dengan min 2 atau x sama dengan 2. Nah, ini min 2 kita masukkan ke f(x), ketemu 16. Dan kalau 2 dimasukkan ke f(x), ketemu min 16. Jadi nilai stasionernya adalah, oh bukan min 2 dan 2 ya, ini salah. Harusnya apa? Harusnya 16 dan min 16. Nilai stasioner f(x) ya, 16 dan min 16, bukan min 2 dan 2. Serta titik stasionernya adalah, titik stasioner berarti kita harus tahu x-nya tadi min 2. Kalau x-nya min 2, maka y-nya atau f(x)-nya adalah 16. Berarti min 2,16. Dan satu lagi karena ada 2 ya tadi x-nya. Untuk x-nya sama dengan 2, maka f(x)-nya min 16. Berarti 2, min 16.
Ini namanya titik stasioner. Nilai stasionernya ini 16 dan min 16. Bukan min 2 dan 2. Nanti saya del ini ya. Nah, jika telah memahami nilai stasioner, selanjutnya akan dibahas mengenai jenis-jenis nilai stasioner. Ada 3 jenis nilai stasioner dari suatu fungsi. Pertama, nilai balik maksimal. Yang kedua, nilai balik minimal. Dan yang ketiga, nilai belok. Itu nilai stasioner. Nah, nilai ada 3, berarti titiknya juga nanti ada 3 jenis, yaitu titik balik maksimal, titik balik minimal, dan titik belok. Yang seperti apa yang disebut sebagai nilai balik maksimal? Nah ini, kalau bentuknya seperti gunung ini ya, dari ini naik, fungsi naik, kemudian stasioner, kemudian turun. Maka FA-nya ini sebagai nilai balik maksimal. Titik balik maksimalnya adalah A, FA. A-nya X ya. A, FA. Jadi titik balik maksimal atau nilai balik maksimal kejadiannya ketika pada interval sebelum A dia adalah fungsi naik. Dan ketika A-nya berarti stasioner atau F aksen A-nya sama dengan 0. Dan pada interval lebih dari A, dia sebagai fungsi turun. Fungsi naik, kemarin syaratnya adalah turunannya F aksen A-nya itu lebih dari 0. Ya. Nah, turunannya lebih dari 0 atau positif. Fungsi turun itu ketika F aksen X-nya kurang dari 0 atau negatif. Dan fungsi stasioner ketika F aksen X-nya itu sama dengan 0. Jadi nilai balik maksimal itu kejadiannya ketika F aksennya bernilai positif 0 kemudian negatif. Oke, kita menuju ke nilai balik minimal. Ini kejadian nilai balik minimal. Jadi lembah ya, ini bentuknya lembah. Kejadian titik balik minimal atau nilai balik minimal ketika grafiknya yang pertama turun terlebih dahulu, kemudian stasioner dan naik. Dia turun ketika F aksen X-nya kurang dari 0. F aksen X-nya kurang dari 0 ya. Kemudian dia stasioner ketika F aksen X-nya sama dengan 0. Dan ketika dia naik berarti F aksen X-nya lebih dari 0. Jadi nilai balik minimal atau titik balik minimal kejadiannya ketika F aksennya negatif 0 terus positif. Yang ketiga, nilai belok. Ini grafiknya, perhatikan grafiknya yang ini ya. Serit belok atas, dari bawah naik, fungsi naik, stasioner, naik lagi. Nah, yang ini nilai beloknya, grafiknya turun, stasioner, turun lagi. Nah,
Berarti kalau naik stasioner lanjut naik lagi, atau kalau turun stasioner lanjut turun lagi. Nah, berarti F aksen X-nya ketika nilai belok atau titik belok kejadiannya ketika positif. Nah, itu kan positif. Stasioner berarti 0, naik lagi berarti positif lagi. Positif, 0, positif. Sedangkan titik belok yang kedua kejadiannya berarti turun negatif, stasioner negatif lagi, turun lagi. Oke, paham ya? Berarti pada nilai balik maksimal kejadian F aksen X-nya adalah positif, 0, negatif. Nilai balik minimum F aksen X-nya adalah negatif, 0, positif. Sedangkan pada titik belok berarti kejadian F aksen X-nya adalah positif, 0, positif, atau negatif, 0, negatif. Oke, lanjut. Nah, bagaimana cara kita tahu suatu nilai stasioner suatu fungsi tersebut merupakan nilai balik maksimal atau nilai balik minimal atau nilai belok? Nah, jika perubahan F aksen X dari positif 0 kemudian negatif, perubahan apa? Perubahan nilai F aksen X ya. F aksen X. Jadi nilai F aksen X dari positif 0 kemudian negatif berarti naik, stasioner turun, berarti dia dikatakan sebagai nilai stasioner di X sama dengan A itu disebut sebagai nilai balik maksimal. Sedangkan nilai F aksen X-nya dari negatif 0 kemudian positif, maka nilai stasioner di X sama dengan A disebut nilai balik minimal. Kemudian jika F aksen X-nya dari positif 0 kemudian kembali ke positif, atau dari negatif ke 0 kembali ke negatif, maka nilai stasioner di X sama dengan A itu disebut sebagai nilai belok. Nah, agar lebih memahami, berikut ini akan disajikan contoh soal dan pembahasannya. Tentukan nilai stasioner dari fungsi f(x) sama dengan x kuadrat ditambah 6x ditambah 5 beserta jenis nilai stasionernya. Maka yang kalian lakukan pertama kali adalah turunkan. F aksen X-nya kita memiliki fungsi 2x ditambah 6 ya. Sudah paham ya menurunkannya? Nah, setelah itu kita cari nilai stasioner f(x). Nilai stasioner f(x) itu diperoleh jika F aksen X-nya sama dengan 0. Maka kamu tulis F aksen X sama dengan 0. F aksen X-nya ini tadi 2x plus 6 dikopi dipastekan ke tempatnya F aksen X. Sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 3. Nah, untuk mengetahui jenis nilai stasionernya dapat ditentukan dengan memeriksa nilai dari F aksen X di sekitar X sama dengan min 3. Nah, kamu buat tabel ya. Di sini ada X sama dengan min 3. Maka di sebelah kirinya X kurang dari min 3. Kalian bisa mengambil misalkan min 4 dan X lebih dari min 3. Misalkan kalian ambil min 2. Nah, F aksen X-nya kita cekkan tadi. Di sini min 4 ya tadi ya. Min 4 kita masukkan ke F aksen X ke sini. 2 kali min 4 min 8 berarti ditambah 6 min 2.
min 2 itu bernilai negatif atau kurang dari 0. Nah, kita tulis di sini kurang dari 0. Tadi X sama dengan min 3. Kalau kita masukkan ke sini jelas bernilai 0 kan? 2 kali min 3 ditambah 6. Berarti 0, dituliskan di sini 0. Kemudian kita ambil X lebih dari min 3, misalkan tadi berapa? Min 2 ya. Min 2 itu lebih dari min 3. Min 2 kita masukkan ke sini. 2 kali min 2 berarti min 4 ditambah 6, 2. Nah, 2 itu nilainya adalah lebih dari 0, maka ditulis di sini lebih dari 0. Nah, fungsi f(x)-nya karena f aksen x-nya kurang dari 0, maka fungsi f(x)-nya dikatakan turun. Kalau f aksen x-nya sama dengan 0, dikatakan f(x)-nya itu stasioner. Kalau f(x)-nya lebih dari 0, berarti f aksen x-nya dikatakan f aksen x-nya lebih dari 0, maka dikatakan f(x)-nya itu naik. Maka sketsa grafiknya adalah turun, stasioner, naik. Karena perubahan nilai f aksen x itu dari negatif turun ke 0 kemudian positif, maka nilai stasionernya itu termasuk nilai balik minimal. Jadi kayak lembah ya, turun, stasioner, naik, kayak lembah. Maka dikatakan nilai stasionernya termasuk nilai balik minimal. Berapa nilai stasionernya? Belum dicari di sini ya. Berapa nilai stasionernya? Nilai stasionernya berarti min 3 ini kita masukkan ke f(x). Min 3 dikuadratkan 9, ditambah 6 kali 3, 18. Berarti 9 ditambah 18 itu 27. 27 tambah 5, 32. Jadi nilai stasionernya adalah 32. Titik stasionernya adalah berarti min 3,32. Min 3,32 itu termasuk dikatakan sebagai titik balik minimum. Itu ya. Min 3,32 adalah titik balik minimum. Nilai balik minimumnya adalah 32. Oke, kita lanjutkan. Tentukan nilai stasioner dari fungsi x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 2 beserta jenis nilai stasionernya. Kita turunkan dulu, berarti 3x kuadrat min 6x. Kemudian nilai stasioner diperoleh jika f aksen x-nya sama dengan 0. Berarti 3x kuadrat min 6x-nya kita sama dengan kan 0. Kita faktorkan karena ini kuadrat ya. Kuadrat kita faktorkan. 3x dikali x min 6 sama dengan 0. Maka x-nya sama dengan 0 atau x-nya sama dengan 6. Kalau ini x-nya 0, kalau di sini x sama dengan 6. Maka ada dua ya. 2 yaitu x sama dengan 0 dan x sama dengan 6. Nah, daerah di sekitarnya, bentar. Daerah di sekitarnya yaitu x yang kurang dari 0 ya. Terus yang di sini x lebih dari 6. Maka di sini nilainya antara 0 sampai 6.
Untuk lebih mudah, kalian bisa membuat garis bilangan ya. Oke, bentar. Saya buatkan garis bilangannya. Tuh. Bentar ya. Yuk, balik ke sini. Kita buat garis bilangannya menjadi ini ya, bukan yang ini ya, seperti ini. Insert ini bilangannya tadi adalah X sama dengan 0, X sama dengan 0 di sini ya. Oke, kemudian X sama dengan 6. X sama dengan 6 di sini letaknya ya, di sebelah kanannya 0. Maka ada 3 daerah, yaitu di sebelah kirinya 0, antara 0 sampai 6, dan di sebelah kanannya 6. Di sebelah kirinya 0 berarti X kurang dari 0. Oke, antara 0 sampai 6 itu berarti ditulis 0 kurang dari X kurang dari 6. Dan di sebelah kanannya 6 itu adalah X lebih dari 6. Nah, kemudian setelah itu kita cek sebelah kirinya 0, itu misalkan bilangan min 1 ya, min 1. Min 1 kita masukkan ke F aksen ya. Memasukkannya ke F aksen, ini tulisannya F aksen. Ke F aksen X. F aksen X-nya tadi kan ini ya. Berarti 3 kali min 1 dikuadratkan, berarti 3 kali 1, 3, dikurangi 6 kali min 1, min 6, dikurangi min 6, berarti ditambah 6. 3 ditambah 6, itu berarti 9, positif. Ininya positif. Kalau sama dengan 0 berarti 0 kan, sama dengan 0, sama dengan 6 juga 0. Kita ambil ini antara 0 sampai 6, misalkan 1, bilangan 1 ya, bilangan 1 kita masukkan ke sini. 3 kali 1 kuadrat berarti 3, dikurangi 6 kali 1 dikurangi 6, 3 dikurangi 6 min 3. Min 3 itu kurang dari 0. Kemudian yang satunya X lebih dari 6, misalkan 7. 7 kita masukkan sini, 3 kali 7 kuadrat berarti 7 dikuadratkan dulu, 49 dikalikan 3 berapa? 49 dikalikan 3, 120 ditambah 27, 147 dikurangi 6 kali 7 dikurangi 42. Kita nggak butuh nilainya, yang kita butuhkan adalah dia bernilai positif atau negatif. Berarti positif. Nah, berarti kalau positif naik, kalau negatif turun, kalau positif naik, kalau 0 stasioner. Berarti dari naik stasioner turun, kemudian dari turun stasioner naik. Oleh karena itu, ketika pada X sama dengan 0, X sama dengan 0, di situ ada titik balik maksimal. Ya, titik balik maksimal ya ini ya. Ketika X-nya sama dengan 6,
Di situ ada titik balik minimal. Jadi untuk mencari nilai balik maksimal, berarti ketika X-nya sama dengan 0 dimasukkan ke Fx. Dimasukkannya ke Fx. Ya, dimasukkannya ke Fx. Mana Fx-nya tadi? Fx-nya sini ya. 0 dimasukkan ke sini berarti 0 pangkat 3 dikurangi 3 kali 0 ditambah 2 berarti 2. 0,2 itu adalah titik balik maksimal. 2 adalah nilai dari balik maksimal. Nilai maksimalnya. Lah yang ini X sama dengan 6, kita masukkan ke Fx berarti 6 pangkat 3 dikurangi 3 kali 6 kuadrat ditambah 2, kalian hitung sendiri nanti hasilnya berapa. 6, sekian itu tadi adalah titik balik minimal. Lah sekiannya tadi, Y-nya tadi ya, adalah sebagai nilai balik minimal. Demikian materi kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.